Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Bocah korban penelantaran dan penganiayaan menjalani visum et repertum di RSUD Wangaya Denpasar. Polisi menangkap seorang tersangka pencuri barang milik penunggu pasien di rumah sakit. Uniknya jasa kremasi dan pemakaman bagi aneka jenis hewan peliharaan. Minat generasi muda untuk menekuni seni ukir khas Bali kini menurun. Kondisi ini antara lain terjadi di Desa Sese Badung. Generasi muda di desa ini kini lebih memilih bekerja ke sektor pariwisata karena lebih cepat mendapat penghasilan. Sebelum pandemi, beberapa generasi muda masih ada yang menekuni seni ukir khas Bali. Apa mungkin faktor penyebab sehingga beralih ke pariwisata, Pak? Mungkin dia itu jenuh dia mungkin. Iya. Sudah lama pikirannya udah jenuh dia. Dari pariwisata. Berarti nyari pendapatan yang lebih berarti, Pak, ya? Lebih, ya. Okay. Dari kapan, Pak, mulai minatnya menurun ke Bapak rasakan? Semenjak pandemi, Pak. Pandemi yang mulai, ya. Sebelumnya ada aja yang belajar, Pak, ya? Ada yang belajar, sudah jadi pemborong sekarang. Yang belajar sudah jadi pemborong, ya. Ya, tapi jarang yang melanjutkan, Pak, ya? Ya. Pak, apa upaya Pak dilakukan agar generasi muda tertarik lagi ke seni ukir, Pak? Ini jadinya motif-motifnya itu kayak ada lebih ini, lebih apa namanya tuh, mendalam. Gitu. Pak, untuk permintaan ukiran ini masih banyak, Pak, sampai saat ini, Pak, ukiran Bali ini? Masih banyak, Biar pandemi itu masih banyak. Padahal peluangnya masih bagus berarti, Pak, ya? Ya, masih bagus. Peluang penjualan produk ukiran khas Bali hingga kini masih bagus. Permintaan produk ukiran saat pandemi cenderung meningkat dibanding sebelumnya. Generasi muda diharapkan kembali menekuni seni ukir agar warisan budaya ini bisa tetap bertahan. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Jasa kremasi atau pembakaran jenazah umumnya disediakan untuk manusia yang meninggal dunia. Namun di daerah Badung, tersedia layanan jasa kremasi khusus bagi hewan peliharaan. Tempat kremasi untuk hewan peliharaan ini terdapat di Banjar Nyelati, Desa Kuum, Mengwi. Proses kremasi hewan tidak jauh berbeda dengan jenazah manusia pada umumnya. Sebelum dikremasi, hewan dimandikan hingga bersih, lalu dibungkus kain kafan putih. Hewan yang akan dikremasi juga diberikan sesajen sederhana dan didoakan. Hewan yang telah mati kemudian dibawa ke tungku khusus untuk dikremasi atau dibakar. Kremasi hewan rata-rata berlangsung selama 1 jam. Setelah dikremasi, abu hewan akan dikembalikan kepada pemiliknya untuk dihanyutkan ke laut atau disimpan. Sekarang kebanyakan orang-orang itu punya peliharaan yang dipelihara dan tidak diliarkan. Otomatis dia butuh untuk jasa kremasi dan penguburan. Maka dari itu kami bisa mendiakan jasa untuk pelayanan di Cakra Kembar untuk penguburan dan kremasi. Pak, kalau ini yang biasanya yang memanfaatkan jasa ini kebanyakan masyarakat lokal atau justru warga negara asing ini, Pak? Sama-sama, Pak. Yang lokal juga banyak, tapi yang sekarang udah mulai tamunya ada banyak asing. Kebanyakan warga negara asing, Pak, ya?
Biaya kremasi dihitung berdasarkan berat hewan, mulai Rp150.000 hingga jutaan rupiah. Pihak pengelola juga menyediakan lahan makam satwa yang lokasinya berdekatan dengan tempat kremasi. Dalam seminggu ada puluhan hewan peliharaan yang dikremasi di tempat ini. Selain anjing dan kucing, tempat ini juga telah mengkremasi ular, burung, ikan, hingga kura-kura. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Bali memiliki aneka jenis kuliner dengan cita rasa khas. Salah satunya adalah rujak batu-batu. Warung penjual rujak ini antara lain terdapat di Jalan Tuku Umar. Setiap hari warung ini ramai dikunjungi warga yang ingin mencobanya. Rujak ini terbuat dari batu-batu atau sejenis kerang laut. Daging di dalam kerang diambil dan diberi bumbu cabai, garam, terasi, cuka, dan bumbu lainnya. Rujak ini tidak berbau amis karena telah diolah secara khusus. Enak, menambah stamina tubuh, apalagi buat kaum pria. Kalau rasanya sendiri seperti apa, Mbak? Kenyal, gurih, pokoknya ada sensasi tersendiri. Ini kali keberapa makan rujak batu-batu, Mbak? Sering. Oh, udah sering. Mbaknya udah langganan di sini. Ah ya, Nah, kalau untuk harganya sendiri gimana, Mbak? cukup. Ah ya cukup. Dengan lah buat kita. Kita kebetulan pakai cabai, terus kemudian cukanya cuka asli, ditambah ada ramuan dari kita juga. Nah itu kira-kira bau amis nggak sih Pak? Ini kan pakai kerang gitu ya Pak ya? Kira-kira berbau amis nggak? Karena kita prosesnya sudah, kebetulan anak ini di MB Produk, jadi dia sangat tahu untuk proses bagaimana biar tidak amis. Jadi rasanya memang kalau menurut pelanggan itu lebih kenyal, terus gurih, dan amisnya tidak ada. Best sellernya ini rujak batu-batu karena konon katanya ini untuk stamina. Jadi saya juga nggak memahami. Kita pernah juga makan, rasanya kenyal, gurih, dan bisa diterima taste-nya oleh masyarakat lokal. Satu porsi rujak batu-batu dijual Rp7.000. Selain untuk kudapan, rujak ini dipercaya mampu meningkatkan stamina tubuh. Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.